Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil. Saya di sini dari kelompok 5 sebagai pemateri pertama. Baik, kelompok kita di sini mengangkat tema penilaian prestasi kinerja dan manajemen kinerja. Dan saya berkesempatan untuk menjelaskan pengertian kinerja itu sendiri. Kinerja dalam sebuah perusahaan merupakan titik balik dari berhasil atau tidaknya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Itu dari sisi perusahaan. Dan dari sisi perorangan atau karyawan, kinerja seseorang karyawan diawasi langsung oleh manajer bagian personality, entah itu baik ataupun buruk pekerjaan seseorang itu. Buruknya pekerjaan seseorang akan berakibat pada perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, kinerja karyawan perusahaan harus selalu dipantau atau selalu diawasi. Di sini pengertian kinerja ada beberapa pengertian, banyak pengertiannya di sini, dan saya akan mengangkat beberapa pengertian dari beberapa pakar yang saya cari di Google ataupun di buku-buku yang saya baca. Yang pertama, kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut Ambar Teguh Sulistiani, kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Dan yang ketiga, menurut John Whitmore, kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Kinerja adalah suatu perbuatan, sesuatu prestasi, ataupun suatu pameran umum keterampilan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Puspita Andriani dengan NIM 147. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Baik, pembahasan saya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan konsep penilaian kerja. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi, hasil pekerjaan, dan ketepatan waktu. Kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan keahliannya dalam bekerja, namun juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerja. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson. Antara lain, yang pertama adalah kemampuan mereka. Ketika seseorang memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja, maka pekerjaan seseorang tersebut akan lancar dan menjadi mudah. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi juga berpengaruh dalam pekerjaan atau kesuksesan kinerja seseorang. Karena ketika seseorang memiliki motivasi dan tujuan yang jelas, maka pekerjaan akan semakin cepat terselesaikan karena adanya dorongan untuk mencapai sebuah tujuan tepat pada waktunya. Yang ketiga yaitu dukungan yang diterima. Dukungan dari keluarga ataupun orang terdekat juga berpengaruh terhadap kinerja seseorang, karena hal ini merupakan pemacu semangat seseorang dalam melakukan aktivitas ataupun pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan. Jenis pekerjaan memiliki pengaruh terhadap semangat kerja, dan hal ini akan berimbas pada kualitas pekerjaan. Setiap orang memiliki tingkat pemacu yang berbeda. Ada yang semangat saat melakukan pekerjaan kecil, ada juga yang semangat melakukan pekerjaan yang besar karena menjadi sebuah tantangan bagi mereka tersendiri. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan. Yang terakhir yaitu hubungan mereka dengan perusahaan. Hubungan yang baik tentu akan menghasilkan output yang baik pula. Hal ini juga berlaku pada kinerja seseorang. Apabila seseorang memiliki hubungan yang baik terhadap segala sesuatu di perusahaan, tentu hal ini akan menghadirkan lingkungan yang nyaman dan dapat meningkatkan kualitas
kinerja seseorang. Yang kedua yaitu konsep penilaian kerja. Penilaian kerja atau evaluasi kerja adalah suatu metode dan proses evaluasi pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok dalam organisasi ataupun perusahaan yang sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi kerja merupakan cara paling efektif untuk memberikan imbalan atau penghargaan kepada mereka. Bagian penting dalam pengelolaan pembangunan adalah evaluasi yang mantap atas pekerjaan rencana pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana pembangunan dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran atau tepat waktu. Evaluasi kerja dilakukan dengan merujuk pada lintasan sebab akibat melalui penetapan faktor indikator lainnya. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling ampuh dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki sehingga sasaran atau tujuan dapat tercapai. Hal evaluasi kinerja individu dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaan seperti peningkatan kinerja, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, program peningkatan produktivitas, program kepegawaian, dan menghindari perlakuan diskriminasi. Agar penilaian dapat berjalan dengan efektif, maka segala rencana, tujuan, pengorganisasian, pemahaman tugas harus dilakukan dan dilaksanakan di awal. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidatul Mutaharoh, NIM 189. Saya di sini akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai metode penilaian prestasi kerja. Sebenarnya apa sih metode penilaian prestasi kerja? Jadi, metode penilaian prestasi kerja itu adalah cara yang digunakan oleh evaluator atau biasanya kita nyebutnya itu manajer personalia dalam menilai kinerja para karyawannya. Nah, untuk metode penilaiannya sendiri ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada rating scales, di mana para manajer personalia itu menilai pegawainya dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerjanya atau performanya. Contohnya kayak gini, semisal mengenai tanggung jawab. Mengenai tanggung jawab itu masing-masing pegawai itu akan diberikan penilaian dengan skalanya itu 1 sampai 5. Apabila pegawai A semisal performanya itu bagus, maka akan dinilai dengan angka 5. Dan apabila ada pegawai B semisal itu kinerjanya itu buruk, maka akan diberi nilai 1. Nah, jadi untuk rating scales ini penilaiannya itu menggunakan skala angka, bisa 1 sampai 5, 1 sampai 10 terserah dari evaluatornya sendiri. Kemudian yang kedua ada critical incident, di mana evaluator mencatat mengenai apa saja pencapaian dan perilaku yang baik atau buruk dari pegawai. Jadi masing-masing pegawai itu nanti dinilai misalnya dalam 1 tahun pencapaiannya itu apa saja, kemudian kinerjanya itu seperti apa. Nah, critical incident itu
menitik fokuskan pada pencapaian dan perilaku dari para karyawan. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu esai, di mana evaluator akan menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawannya. Jadi untuk esai ini, para evaluator itu lebih menitik fokuskan untuk penguraian atau mendeskripsikan karyawannya itu seperti apa, apakah kinerjanya itu baik ataukah kinerjanya itu buruk, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada work standard. Nah, work standard ini para manajer personalia itu akan membuat standar-standar seorang pegawai dikatakan kinerjanya baik apabila memenuhi standar yang telah ditentukan. Nah, kalau semisal para pegawainya itu nggak bisa memenuhi standar yang sudah ditentukan, maka otomatis ia akan gugur sebagai pegawai yang dikatakan baik, seperti itu. Yang kelima adalah ranking. Seperti yang kita ketahui, ranking itu penilaiannya itu berdasarkan peringkat, disusun berdasarkan kinerjanya. Kalau ranking 1 otomatis pegawai itu akan menjadi pegawai yang terbaik, seperti itu. Kemudian force distribution, di mana penilaiannya itu harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Force distribution ini merupakan kelanjutan dari work standard tadi. Jadi setelah ditentukan standarnya, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategorinya, seperti itu. Yang terakhir ada behaviorally engineered rating scales atau disingkat dengan BERS. Evaluator di sini menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Seperti tadi. Jadi untuk BERS ini dikelompokkan mengenai perilakunya atau pencapaiannya selama kerja dalam rentang waktu kerjanya tersebut. Nah, untuk kegunaan dari metode penilaian ini seperti apa nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan penilaian kinerja dengan prestasi kinerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Sedangkan penilaian kerja pada dasarnya adalah untuk mengukur tanggung jawab karyawan dan sebagai dasar bagi peningkatan dan pengembangan karyawan. Dengan demikian, penilaian prestasi kinerja memiliki hubungan dengan prestasi kinerja sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk mengambil keputusan kenaikan gaji atau upah, promosi jabatan, penugasan khusus, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya penilaian kinerja, maka para karyawan akan bersemangat menunjukkan kualitas dirinya. Yang kedua yaitu membantu memperbaiki prestasi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta dengan melakukan hal-hal yang akan mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Yang ketiga yaitu mengenal karyawan yang berpotensi untuk menerima langsung tanggung jawab yang lebih besar sekarang atau masa yang akan datang, dan memberikan bimbingan mengenai apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa potensi ini akan berkembang. Yang terakhir yaitu membantu dan memutuskan kenaikan gaji yang seimbang antara prestasi dan tingkat gaji. Selanjutnya ada penilaian prestasi kinerja dalam Islam, yang menjadi dasar hukum penilaian kualitas kinerja seorang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Tuhan, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
Dalam sebuah hadis juga diterangkan, para pemimpin atau manajer harus selektif dalam memilih dan menilai para pegawainya. Mereka adalah orang yang berkompetensi di bidangnya, memiliki pengetahuan yang luas, rasa tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Dalam hadis tersebut yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tanggunglah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimanakah menyia-nyiakannya hai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pegawai memiliki kekuatan akidah sudah dapat dipastikan akan tertanam dalam dirinya merasa dipantau atau muraqabah oleh Sang Pencipta. Dengan tertanamnya rasa dipantau dalam bekerja, maka akan melahirkan pribadi yang rajin dan ulet bekerja, baik pada atasannya maupun dalam kesendirian. Karena menjalankan tugas sebagai kewajiban pribadi, kekuatan akidah juga perlu diimbangi kecerdasan berpikir, sehingga bekerja akan berdasarkan nalar yang hidup. Apakah pekerjaan pembawa manfaat atau mudorot untuk kepentingan publik, maka cara berpikir yang cerdas akan memberikan pertimbangan yang matang. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.